Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rio Nur Hakim. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung, asal instansi dari SDN Kaung Sari. Berikut pemaparannya. Pengaruh Pratap Triloka terhadap pengambilan keputusan. Pada tahun 1922, R.M. Suwardi Surya Diningrat, yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa atau National Otherwise Institute Taman Siswa. Beliau pun mencetuskan asas-asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan dalam dunia pendidikan tersebut diterjemahkan menjadi di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Disadari atau tidak, ketiga nilai tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai Ingarso Sungtolodo memberikan pengaruh nyata terhadap peran guru sebagai teladan di garis depan. Selaras dengan nilai ini, seorang guru menjadi teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini juga berlaku pada nilai Ingmadya Mangunkarso. Nilai ini mengingatkan bahwa seorang guru harus mampu membangun motivasi diri dan orang lain untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan nilai Tuturi Handayani memengaruhi guru dalam hal memberikan dukungan. Seorang guru selayaknya menjadi pendukung dalam penerapan pengambilan keputusan dengan tepat dalam ekosistem pendidikan. Pengaruh nilai diri terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai dalam diri kita sebagai guru besar pengaruhnya terhadap pengambilan suatu keputusan. Nilai inovatif dalam diri guru akan menjadikan dasar yang baik dalam menentukan berbagai opsi pengambilan keputusan yang dilakukan. Nilai kolaboratif akan memengaruhi kita dalam memetakan aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak terkecuali dengan nilai mandiri. Nilai ini akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menentukan inisiatif berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Nilai ini juga akan menjadikan seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dilema etika yang menjadi alasan pengambilan keputusan. Demikian halnya dengan nilai reflektif. Nilai ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan seorang guru melakukan refleksi atas keputusan yang diambil. Refleksi ini akan membuat guru menjadi tahu benar tentang keputusannya sudah tepat atau belum. Muara dari semua nilai itu adalah berpihak pada murid. Nilai dalam guru ini akan memengaruhi sikap dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi murid. Kaitan kegiatan terbimbing dengan pengambilan keputusan. Dalam pengujian pengambilan keputusan, bimbingan dalam bentuk coaching sangat membantu. Peran pendamping dan fasilitator selama proses pembelajaran merupakan hal baik bagi calon guru penggerak untuk bisa menggali potensi diri dalam melakukan pengambilan dan pengujian keputusan dengan tepat. Melalui diskusi 2 arah, hal-hal atau pertanyaan terkait pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, saat saya mengambil keputusan mengubah rencana jangka pendek yang telah disusun, pendamping mengarahkan saya untuk bisa menemukan potensi saya. Hingga akhirnya dari proses coaching tersebut saya menyadari bahwa keputusan yang saya ambil sudah tepat. Hal ini menurut saya peran pendamping dan fasilitator dalam pengambilan keputusan sangat efektif. Termasuk di dalamnya adalah diskusi terkait studi kasus yang terjadi di sekolah. Pembahasan studi kasus dan nilai-nilai yang dianut pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik.
Moral dan etika adalah satu kesatuan yang nilai-nilainya dianut dan harus tertanam sebagai nilai seutuhnya pada pribadi seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral dan etika merupakan langkah awal bagi pendidik untuk mengenali nilai-nilai dalam diri. Dengan begitu, pendidik bisa sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai lainnya dalam diri, yaitu peduli dan tanggung jawab. Selain itu, kedua nilai ini akan memberikan kemudahan bagi guru untuk membedakan bujukan moral dan dilema etika. Dalam studi kasus pengambilan keputusan, seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Kemudian, memastikan terlebih dahulu apakah studi kasus yang di dalamnya adalah benar versus benar atau benar versus salah. Selanjutnya, pendidik harus menetapkan langkah pengambilan keputusan, di mana pendidik harus memiliki nilai ketegasan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berdampak pada lingkungan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal tersebut terjadi karena jika pengambilan keputusan dari dilema yang dialami dilakukan dengan tepat, maka tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada masalah yang tidak teratasi dengan baik, dan tidak ada kekecewaan karena aspirasi yang terkekang, sehingga akan tercapai suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan yang tepat, kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala atau kesulitan pribadi yang muncul. Yang kedua, terkadang pengalaman pahit sebelumnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa selanjutnya. Yang ketiga, kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta dan informasi awal akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil. Dan yang kelima, perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan yang kita ambil ini akan sangat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Karena dengan mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian, maka keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan membuat murid kita merasa mendapat keadilan, merasa dirinya dimerdekakan dalam belajar di sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat juga akan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar juga terjadi dengan sangat baik. Pengambilan keputusan dan masa depan murid. Guru yang memahami paradigma pengambilan keputusan akan membantu mempermudahnya dalam menentukan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan selaku pemimpin pembelajaran, dan keputusan yang diambil pun harus berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang diambil guru di masa sekarang berkaitan erat dengan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Bisa dikatakan bahwa masa depan murid bisa saja tergantung dari keputusan yang diambil guru saat ini. Oleh karena itu, penting mengubah mindset kita bahwa proses pembelajaran sejatinya pengambilan keputusan yang memerdekakan murid. Kesimpulan akhir. Kesimpulan dari uraian sebelumnya adalah bahwa kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan murid demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar keputusan pengajaran yang kita lakukan sesuai
kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Selain itu, sebagai seorang guru sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid haruslah benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.